Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di tugas keempat, yaitu tentang membuat evaluasi pembelajaran yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan model penilaian HOTS. Sebelum melanjutkan ke instrumen, perlu diketahui bahwa penilaian sikap meliputi penilaian spiritual dan penilaian sosial. Berikut contoh lembar observasi KI1, yaitu tentang penilaian sikap spiritual. Di sini saya buatkan sebuah tabel yang berisikan tentang nama peserta didik, kemudian aspek pengamatan KI1 atau spiritualnya, yang meliputi kolom A, B, C atau D dengan keterangan A itu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, kemudian yang B mengucapkan rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang C memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat, dan yang D merasakan kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat melakukan pembelajaran. Yang mana nanti sistem penilaiannya yaitu memberikan angka dengan keterangan 1 berarti peserta didik itu belum terbiasa. Kemudian yang kedua, jika kita memberikan nilai 2 berarti peserta didik sudah melakukannya 1 kali. Kemudian yang ketiga, siswa sering melakukan lebih dari 2 kali. Untuk sistem perolehan skornya, skor nanti jumlah skor yang diperoleh dikali 100 dan dibagi skor maksimum. Selanjutnya yaitu lembar observasi KI2 yang meliputi tentang penilaian sikap sosial. Di sini saya buatkan tabelnya seperti tadi, ada nama peserta didik, kemudian aspek pengamatan KI2 atau sosialnya itu meliputi keaktifan, keberanian, kerajinan, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Dengan keterangan nilai sama, nanti dikasih poin 1-3, yang mana 1 keterangannya itu siswa belum terbiasa, yang kedua siswa sudah melakukannya 1 kali, yang ketiga siswa sering melakukannya lebih dari 2 kali. Jadi contohnya di sini ada peserta didik yang bernama Azaki Khairul Azam. Keaktifannya dia sudah terbiasa atau belum, keberaniannya, kerajinannya, dan seterusnya. Nanti kita tinggal memberikan skor berupa angka dengan keterangan nilai seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Berikutnya lembar observasi KI3 yaitu tentang penilaian pengetahuan. Di sini juga saya buatkan tabel dengan aspek penilaian, menganalisis dan menyelesaikan soal, kemudian hasilnya. Untuk rubrik penilaian pengetahuan di sini ada kriterianya. Seperti yang saya tuliskan di sini, kriterianya yang pertama dapat menyelesaikan soal cerita atau menganalisa. Kemudian yang kedua dapat menyebutkan contoh perilaku terpuji dan menyelesaikan soalnya. Kemudian yang ketiga dapat menyimpulkan hasil akhirnya. Untuk bentuk soalnya saya tuliskan di sini ada pilihan ganda, kemudian isian dan uraian. Dan bobotnya saya tulis ketika menganalisa, jika mendekati atau memang benar diberikan bobot 30, kemudian jika menyebutkan contoh perilaku terpuji dan menyelesaikan soalnya diberikan bobot 50, dan ketika dia menyimpulkan hasil akhirnya diberikan bobot 20. Jadi total skornya adalah 100. Berikut saya lampirkan juga contoh soalnya, yaitu berupa pilihan ganda, kemudian isian dan juga uraian. Untuk lembar observasi yang terakhir yaitu di KI4 tentang penilaian keterampilan. Di mana di sini ada pengolahan penilaian kinerja yang diharapkan peserta didik dapat melaporkan tentang perilaku damai yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik di lingkungan kelas ataupun di luar kelas. Untuk penilaian proyek, itu peserta didik dapat mengumpulkan data tentang sebab dan akibat perilaku damai yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Seperti saya tuliskan di sini, untuk rumusan tugas proyeknya, yang pertama melakukan penelitian mengenai permasalahan sosial tentang perilaku damai di lingkungan masyarakat sekitar atau di tempat tinggalnya. Dan yang kedua yaitu tugas dikumpulkan 1 minggu setelah hari ini.
tuliskan rencana penelitianmu, lakukan dan buatlah laporannya, yang meliputi latar belakang masalah, penyajian informasi, dan berikut simpulan dalam membuat laporan. Untuk kegiatan akhir yaitu refleksi peserta didik. Nanti di sini dituliskan pembahasan apa yang belum dipahami, pembahasan apa yang sudah dipahami, dan bagaimana perasaan ketika melakukan proses pembelajaran. Demikian video kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.